Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di serial program Tadabbur 30 Juz bersamai bulan Ramadan, dan sekarang kita berada di juz kelima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di juz kelima ini, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Allah sama sekali tidak pernah berbuat zalim. Apa makna zalim? Zalim yang ditafsirkan oleh para ulama maknanya adalah wad'u syai'in ghaira mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehingga Allah tidak mungkin meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah selalu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dialah Maha Adil. Dan para ulama juga menafsirkan bahwa makna zalim adalah at-tasarrufu fi milkil ghair, mengotak-ngatik kepemilikan orang lain. Dan Allah tidak pernah mengotak-ngatik kepemilikan orang lain, karena semua yang di alam semesta ini adalah miliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bagaimana sifat orang Yahudi yang mereka mendistorsi ayat. Mereka menggonta-ganti ayat, baik tafsirannya maupun teksnya. Sehingga Allah abadikan, innal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Sungguhnya di antara orang-orang yang Yahudi itu, mereka senang memutarbalikkan ayat. Mereka senang mendistorsi ayat. Para ulama menjelaskan bahwa ada dua makna mengenai an mawadihi dan min ba'di mawadihi, karena di surah lain ada min ba'di mawadihi. Dan kalau an mawadihi menunjukkan bahwa mereka senang mengubah teksnya. Kalau min ba'di mawadihi mereka senang mengubah tafsirnya. Dan itu adalah perbuatan buruk, sehingga Injil pun mereka ikut ubah juga. Dan tidak ada yang terlepas daripada distorsi kecuali Al-Quran yang Allah jaga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bagaimana azab yang orang ketika berada di dalam neraka diulang-ulang. Sebagaimana dia mengatakan bahwa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Ketika mereka sudah hangus kulitnya, maka mereka diganti lagi dengan kulit yang baru. Karena kulit adalah media yang merasakan rasa sakit. Di sana terdapat saraf-saraf. Maka di sini terjadi penelitian oleh para ulama, oleh para ahli medis, bahwa ternyata di dalam kulit kita ada saraf-saraf. Dan begitulah mukjizat dari para Quran, membicarakan tentang medis meskipun bukan kitab medis. Allah juga mengatakan tentang dalil ijma', yang pada saat Imam Syafi'i ditanya tentang apa dalil ijma'. Kita tahu semua salah satu sumber primer rujukan dalam beragama selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma' dan qiyas. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Mereka yang menyakiti hati Rasul, mereka yang tidak mengikuti jalan Rasul dan tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Akan kami palingkan dan akan kami buat dia ke dalam neraka. Di dalam juz kelima ini juga Allah Subhanahu wa taala mensifati bagaimana orang-orang munafik yang mereka ketika datang untuk salat maka qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka ketika salat datang bermalas-malasan dalam salat mereka. Sekaligus juga mereka ketika salat mereka tidak bersemangat dalam salat mereka. Bahkan mereka senangnya adalah menyia-nyiakan perkara salat. Dan Allah abadikan bahwa orang-orang munafik mereka bersama orang-orang yang kekal di dalam neraka. Bahkan mereka dalam kerak api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sehingga ada pesan yang tersirat di dalam juz 5 ini bahwa kita tidak diperbolehkan menjadi orang munafik, karena orang munafik dekat sekali dengan orang Yahudi yang manipulatif dan mereka senang membuat tipu daya, makar-makar. Yang pada akhirnya ketika mereka menipu Allah, Allah lah yang akan membuat makar kepada mereka. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Ketika mereka mau membuat makar kepada Allah, maka Allah yang buat makar kepada mereka terlebih dahulu. Di dalam juz kelima ini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang wajibnya kita mengikuti ulil amri, yang mana mereka adalah ulama sekaligus pemerintahan yang sah di dalam Islam. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan orang-orang yang menjadi ulil amri. Lihatlah perbedaan antara ati'ullah, ati'ur Rasul, dan kata ulil amri. Di mana kata ulil amri tidak didahului dengan kata ati'u. Hanya saja kata Allah dan Rasul diawali dengan kata ati'u. Para ulama menjelaskan mengapa ulil amri tidak diawali dengan kata ati'u, karena ketaatan ulil amri harus selaras dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita tidak boleh mentaati ulil amri yang menyuruh kita kepada kemungkaran, menyuruh kita kepada fasikan, menyuruh kita kepada kemusyrikan, karena ketaatan yang mutlak hanyalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Adapun ketaatan ulil amri dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kewajiban kita mentaati ulil amri adalah dengan tidak menyebarkan berita sebelum kita meng-cross-checknya, mengetahuinya, berita official itu dari pemerintah. Karena hak ulil amri adalah menyebarkan berita yang valid, sehingga kita tidak diperkenankan untuk tergesa-gesa dalam menyebarkan berita. Karena di antara sifat orang yang tergesa-gesa adalah mereka tergesa-gesa dalam menyebarkan berita yang belum diumumkan secara official oleh ulil amri. Dan tentu mentaati ulil amri bagian daripada kemaslahatan kita dalam menegakkan agama itu sendiri. Karena bagaimana tidak, keamanan, ketentraman, kesejahteraan dimulai dari taatnya yang dipimpin kepada yang memimpin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.